alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salah satu aktivitas yang menyita waktu dan juga menyita perasaan kita adalah aktivitas mendidik anak. Aktivitas apa? Mendidik anak. Sehingga karena saking menyita waktu, pikiran, tenaga, perasaan, muncul pertanyaan di dalam benak banyak dari kita. Mendidik anak itu gampang atau susah? Gampang, susah. Atau susah, gampang. Apa bedanya? Apa bedanya gampang susah dengan susah gampang? Jawabannya adalah tergantung siapa yang menjawab. Dan tergantung bagaimana kondisi dia dan pengalaman dia. Orang dengan orang yang lain, jawabannya bisa berbeda. Ada yang mengatakan susah, ada yang mengatakan gampang, ada yang mengatakan susah gampang, dan ada yang mengatakan gampang susah. Tapi kita perlu mengerti anak itu aslinya gampang. Kenapa kita katakan mendidik anak itu aslinya gampang? Karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena mendidik anak itu bagian dari syariat Islam. Apa alasan yang pertama? Adalah bagian dari syariat. Mendidik anak ada beri kita modal. Usaha yang diawali tanpa modal dengan usaha yang diawali dengan modal, lebih mudah mana? Yang pakai modal. Betul? Betul. Nah, mendidik anak ini modalnya sudah dikasih sama Allah.
Apa modalnya? Satu, panduan. Apa modalnya? Panduan. Yang kedua modalnya adalah tabiat baik. Apa modal yang Allah berikan kepada kita? Panduan. Yang kedua, tabiat baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang artinya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, allimuhum addibuhum. Ajari mereka, didik mereka. Allah memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Sama Allah Azza wa Jalla dikasih modal. Biar lebih gampang. Apa modalnya? Panduan. Panduan itu ada di mana? Ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lihat ayat-ayat Al-Quran, lihat hadis-hadis Nabi SAW. Kita akan temukan bagaimana cara mendidik anak yang benar. Gak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa ta'ala juga kasih kita modal. Apa modalnya? Tabiat baik. Yang Allah tanamkan di setiap jiwa manusia yang terlahir ke muka bumi. Yang dikasih tabiat baik itu anaknya tuan guru atau anaknya petani? Yang dikasih sama Allah. Anaknya siapa? Semua. Anaknya preman termasuk gak? Termasuk. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Dan salah satu penafsiran dari makna fitrah adalah kesiapan untuk menerima kebaikan. Itu sudah dikasih modalnya sama Allah Azza wa Jalla. Dan panduan dalam mendidik anak tadi sudah terbukti menghasilkan manusia-manusia hebat sepanjang sejarah. Saya kasih contoh. Seorang sahabat Nabi SAW namanya Zaid. Siapa? Zaid. Nama lengkapnya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Radhiyallahu anhu. Beliau disuruh oleh Nabi SAW untuk belajar bahasa Ibrani. Bahasa apa? Ibrani. Ibrani itu apa? Bahasa orang Yahudi. Bahasa orang Yahudi. Pertanyaannya, kenapa Nabi SAW nyuruh untuk belajar bahasa Ibrani? Supaya Nabi SAW bisa dakwah. Ngirim surat kepada orang Yahudi. Ngajak mereka kepada Islam. Dan ketika orang Yahudi ngirim surat kepada Nabi SAW, Nabi bisa baca dan paham. Maka disuruhlah seorang sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani gampang atau susah? Susah. Hurufnya saja bingung kita. Huruf planet kan? Huruf Ibrani itu kayak huruf Latin atau tidak? Enggak. Ya, hurufnya kan enggak tahu itu kayak simbol-simbol gitu kan ya? Ya susah. Tahu enggak? Zaid bin Thabit ini bisa mahir belajar bahasa Ibrani. Berapa hari? 17 hari. Berapa? 17 hari. Bisa baca, bisa tulis, bisa ngomong. Itu anak yang dididik oleh Nabi SAW. Kita belajar bahasa Inggris berapa hari? Sejak SD sudah belajar bahasa Inggris. 6 tahun. Ditambah kapan? SMP 3 tahun. 9 tahun. Tambah
SMA 3 tahun. Berapa? 12 tahun. S1 belajar lagi bahasa Inggris. Berapa? 4 tahun. Berarti sudah berapa? 16 tahun. Bisa apa bahasa Inggris? Yes, no. 1, 2, 3. 17 hari. Cukup. Kenapa? Karena dididik oleh Nabi SAW. Dan memang Zaid bin Thabit ini punya kecerdasan. Contoh sahabat yang lain yang dididik oleh Nabi SAW. Usama bin Zaid. Siapa? Usama bin Zaid. Beliau dipercaya untuk menjadi panglima perang. Melawan bangsa Romawi. Di usia berapa tahun? 18 tahun. Berarti anak SMA ya? Anak SMA ya? Anak SMA sekarang bisa apa? Bisa main HP. Padahal di dalam pasukannya itu ada Abu Bakar Siddiq. Ada Umar bin Khattab. Ada sahabat-sahabat senior yang lainnya. Yang memimpin adalah seorang anak muda berumur 18 tahun. Itulah panduan pendidikan anak yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan hanya berdasarkan wahyu, tapi juga sudah menghasilkan manusia-manusia hebat sepanjang sejarah. Enggak cuma di zaman Nabi SAW saja. Hatta zaman-zaman sesudah beliau. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau sudah menjadi mufti. Tahu mufti? Mufti? Ya. Mufti itu ya kalau sekarang ketua MUI. Ya. Di usia berapa tahun? 15 tahun. Usia berapa? 15 tahun. Anak saya dan anak bapak ibu 15 tahun sudah jadi apa? Maka modal yang Allah berikan berupa panduan mendidik anak itu sangat membantu kita untuk mendidik anak dengan baik. Ini alasan yang kedua. Kita ulangi ya. Mendidik anak aslinya gampang atau susah? Alasannya satu. Karena mendidik anak bagian dari syariat Islam. Alasan yang kedua. Karena Allah sudah kasih kita modal. Apa modalnya? Panduan. Dan yang kedua, tabiat baik. Setelah kita sampaikan bahwa mendidik anak itu aslinya mudah, maka mungkin ada yang protes. Ustaz, iya aslinya mudah. Itu teorinya. Tapi kenyataannya susah. Betul? Betul? Kok diam aja? Betul atau tidak betul? Betul. Coba yang merasa mendidik anak mudah, angkat tangan. Berarti yang selama ini kita sampaikan tadi itu cuma teori kan? Iya. Nyatanya susah. Orang yang cerdas, ketika dia tahu ini aslinya mudah, kok jadi susah, maka dia akan mencari apa sebabnya. Kenapa sesuatu yang mudah berubah menjadi susah? Apa sebabnya? Kita harus cari sebabnya apa. Supaya bisa kita perbaiki. Apa sebabnya yang mudah jadi susah? Sebab yang pertama, karena banyak orang pesimis. Sebab yang pertama apa? Pesimis. Padahal orang Islam itu harusnya optimis. Banyak orang itu sebelum mendidik anak, bahkan sebelum anak lahir, dia sudah pesimis duluan. Wah susah nih. Mendidik anak di zaman ini, ada HP,
Ya, ada tontonan ini, ada tontonan itu, ada teman yang nggak baik. Wah, susah kayaknya. Belum apa-apa dia sudah pesimis. Harusnya kita itu menghadapi hidup ini dengan optimisme. Dan itulah yang diajarkan dalam agama kita. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa yu'jibunil fa'lul as-salih. Wa yu'jibuni al-fa'lus salih. Dan aku suka dengan sikap optimisme. Berarti kita harus apa? Optimis. Mendidik anak gampang atau susah? Kok susah lagi? Katanya optimis. Mendidik anak itu gampang atau susah? Gampang. Tapi optimisme di sini harus optimisme yang terukur. Bukan optimisme bonek. Tahu bonek? Bonek enggak tahu? Enggak tahu? Apa? Bonek. Bonek itu bondo nekat. Bondo nekat. Modal cuma apa? Nekat saja. Enggak. Optimisme di sini yang dimaksud adalah optimisme yang terukur, yaitu yang dilandasi tawakal kepada Allah dan belajar tentang bagaimana cara mendidik anak. Ini sebab yang pertama yang menyebabkan orang merasa mendidik anak itu awalnya gampang jadi susah. Sebab yang pertama karena pesimis. Sebab yang kedua, kenapa yang mudah jadi ujian? Apa kata anak-anak? Alhamdulillah. Kenapa? Karena sudah siap dan belajar. Maka mendidik anak yang aslinya mudah, kenapa jadi susah? Karena banyak orang tua tidak belajar. Belajar apa? Belajar cara mendidik anak. Ustaz, di mana sekolahnya Ustaz? Ada sekolah jurusan menjadi orang tua gitu? Ada enggak? Enggak ada. Terus di mana kita belajar? Belajarnya di pengajian-pengajian dan kajian-kajian seperti ini. Cara belajarnya adalah dengan membaca, dengan mendengar, dengan bertanya kepada ustadz-ustadz dan guru-guru kita. Itu caranya. Jadi jangan kita putus asa. Walaupun tidak ada sekolah norma formalnya, walaupun tidak ada sekolah resminya untuk menjadi orang tua, sehingga banyak orang tua yang menikah, dia belum punya modal ilmu, akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberi kita modal berupa telinga, berupa mata, berupa mulut untuk mendengar, untuk melihat, dan untuk bertanya. Maka jangan putus untuk belajar. Jadi mendidik anak itu ada ilmunya, dan ilmu itu harus dipelajari. Kita belajar akidah, kita belajar ibadah, kita belajar akhlak, kita juga belajar bagaimana cara mendidik anak yang benar. Ini sebab yang kedua. Kita ulangi, sebab yang pertama apa? Pesimis. Sebab yang kedua apa? Tidak belajar. Sebab yang ketiga. Kenapa yang mudah jadi susah? Karena modal dari Allah disia-siakan. Kenapa? Modal dari Allah disia-siakan.
Apa tadi modal dari Allah? Panduan. Sama apa? Tabiat baik. Panduan yang sudah Allah kasih berupa cara mendidik anak yang benar dalam Al-Quran dan hadis tidak dipelajari. Berarti yang salah siapa? Yang nggak mau belajar. Dan tabiat baiknya diabaikan. Allah sudah kasih modal dalam diri anak-anak kita tabiat baik. Tapi diabaikan tabiat tersebut. Saya kasih contoh. Anak kecil tabiatnya bangun siang atau pagi. Gasik, tahu gasik enggak? Tahu gasik enggak? Enggak tahu. Bangun pagi, ya. Anak-anak kita itu kalau masih kecil-kecil biasanya itu aslinya bangunnya itu kalau subuh jam berapa di sini? Jam berapa? Jam 4:30. Anak-anak kecil itu biasanya bangun jam berapa? Jam 4 sudah bangun. Bahkan ada di antara mereka bayi bangun jam berapa? Jam 3. Betul? Betul. Coba sekarang, rata-rata orang tua, anak bangun jam 3 disuruh ngapain? Tidur lagi. Betul? Betul atau tidak betul? Kenapa suruh tidur lagi? Masih pagi? Bukan. Masih malam? Bukan. Karena orang tuanya masih ngantuk. Betul? Iya. Dan itu nggak sekali dua kali. Setiap hari anak bangun jam 3. Disuruh tidur lagi. Nah, mana tidak nak? Masih pagi. Abi sama Umi masih ngantuk. Akhirnya modal yang Allah berikan dia bangun pagi. Dirusak sama siapa? Orang tuanya. Harusnya ketika anak bangun jam 3 pagi. Orang tua itu menyambut dengan senyum. Alhamdulillah anakku bangun jam 3. Ayo nak bangun nak. Abi mau tidur lagi. Gitu. Enggak lah. Ayo nak bangun nak. Abi mau sholat dulu. Umi mau sholat. Mau baca Quran. Umi mau nyiapin sarapan. Dan seterusnya. Jadi modal dari Allah Azza wa Jalla itu jangan dirusak. Contoh yang lain. Mau merusak modal. Anak kecil itu sukanya bersih atau kotor? Hah? Anak kecil itu sukanya bersih atau kotor? Bersih. Itu tabiat baik. Saya kasih contoh. Anak kalau ngompol, nangis atau ketawa? Nangis. Kenapa? Karena nggak suka kotor. Coba sekarang, modal dari Allah tersebut dirusak sama siapa? Orang tua. Gimana ngerusaknya? Dikasih pempes. Dikasih pempes. Sehingga anak itu terbiasa dengan kotor selama berjam-jam. Bahkan ada pempes bisa dipakai selama 1 hari. Setengah hari, bayangkan. Selama setengah hari dibiarkan anak ini berinteraksi dengan air seni yang najis. Dulu orang tua kita pakai pempes gak? Bisa hidup kita? Bisa, buktinya ini udah besar-besar kayak gitu. Dulu begitu pipis pakai apa namanya? Pakai kain, begitu nangis langsung diapain? Langsung dibuka. Sekarang males. Betul? Betul. Itu merusak fitrah. Merusak fitrah. Berarti nggak boleh Ustaz ya. Dalam beberapa kondisi boleh. Dalam beberapa kondisi boleh. Ya. Misal anak lagi sakit. Misal lagi bepergian jauh. Itulah yang cerita. Tapi setiap hari. Setiap anak akan tidur.
selalu dipakein pampers. Kenapa kita nggak mau membangunkan anak atau sebelum tidur anak itu disuruh ke kamar mandi dulu. Nanti jam 12 anak itu dibangunkan. Ayo nak pipis dulu. Kenapa? Karena males. Jadi mendidik anak itu aslinya mudah jadi susah. Karena modal dari Allah diabaikan. Oke, yang terakhir, yang keempat, kenapa mendidik anak itu aslinya mudah menjadi susah? Sebab yang keempat, karena tidak mengikuti tahapan pendidikan. Karena tidak apa? Mengikuti tahapan pendidikan. Jadi mendidik anak itu ada tahapannya. Bukan sesuatu yang instan. Sebagian orang tua di zaman ini penginnya segala sesuatu serba instan. Karena terbiasa makan mie instan. Bahkan mie instan pun nggak bisa dimakan secara instan. Betul? Betul. Kita beli nih mie instan dari warung. Langsung kita makan sama plastik-plastiknya. Enggak kan. Kita apain dulu? Kita buka dulu. Terus kita rebus dulu. Terus kita kasih bumbu dulu. Terus dikasih telur dulu, diaduk dulu. Mie instan aja nggak bisa dimakan instan. Apalagi pendidikan anak. Saya kasih contoh. Ngajari anak sholat. Ngajari apa? Anak sholat. Ada tahapannya atau instan? Ada tahapannya. Pertanyaannya, ngajari anak sholat itu ada berapa tahapannya? Ada 3 tahap. Ada berapa? 3. Tahap yang pertama, umur 0 sampai 6 tahun. Berapa? 0 sampai 6 tahun. Tahap yang kedua, dari 7 sampai 10 tahun. Dan tahap yang ketiga, dari 7 sampai 9 tahun. Dari berapa? 7 sampai 9 tahun. Dan tahap yang ketiga, dari 10 sampai ke atas. Nah, kita ulangi. Mengajari anak sholat ada berapa tahapannya? 3. Pertama, 0 sampai 6. Yang kedua, 7 sampai 9. Yang ketiga, 10 ke atas. Dari mana tahapan itu kita ambil? Dari hadis Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Baihaqi. Dan juga oleh Syekh Al-Albani. Apa kata Nabi SAW? Muru awladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun. Ini berarti fase berapa? Sebelum itu berarti fase pertama. 0 sampai 6. Kita disuruh, diperintahkan oleh Nabi untuk nyuruh anak sholat umur berapa? 7. Oke. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Pukullah anak kalian kalau enggak mau sholat di umur 10. Ini berarti fase keberapa? Fase ketiga. Oke, kita ulangi ya. Ada berapa fase? 3. 0 sampai 6, 7 sampai 9, 10 ke atas. Apa yang mesti kita lakukan ketika anak umur 0 sampai 6 tahun? Diapain anak itu? Dikasih contoh, betul. 0 sampai 6 anak dikasih contoh. Bukan? Bukan? Dipaksa.
apalagi dipukul. Pertanyaannya, ada nggak anak 0 sampai 6 tahun dipaksa sholat? Ada nggak? Banyak. Banyak orang tua yang nggak ngerti. Anak 5 tahun dipaksa kemana? Masjid. Kalau nggak mau diapain? Cewek. Nggak bener itu. Dari mana ajaran seperti itu? 0 sampai 6 tahun tahap pertama anak itu dicontohi. Dicontohi sholat. Siapa yang nyontohi? Orang tua. Makanya kaum pria sholatnya di mana? Kok di masjid? Kaum pria sholatnya di mana? Kok di masjid sih? Kaum pria sholatnya di mana? Tergantung sholat apa. Nah gitu. Sholat wajib di masjid. Sholat sunnah di rumah. Sebaik-baik sholatnya pria ya adalah di rumah kecuali sholat wajib. Berarti qobliyah, ba'diyah, rawatib, duha, tahajud, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah mutlak, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kaum pria itu sholatnya di mana? Di rumah. Kaum wanita sholatnya di mana? Sholat apa? Wajib dan sunnah. Pertanyaannya, apa hikmahnya? Supaya dilihat sama anak kita. Salah satu hikmahnya, kenapa kita kaum pria sholat sunnahnya di rumah. Ibu-ibu wajib dan sunnahnya dilakukan di rumah. Supaya anak kita begitu pertama kali melihat. Maka yang dilihat adalah orang tuanya yang sedang sholat. Bukan orang tuanya yang sedang main. Coba sekarang kita lihat anak-anak kita. Kenapa mereka kecanduan gadget? Karena melihat ibunya sejak dia disusui sama ibunya. Ibunya main. Betul? Betul? Dulu. Sebelum ada HP. Ketika ibu nyusuin anaknya, ngapain? Hah? Nyanyi? Ngaji lah. Ngaji, baca Quran, berzikir, ya, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca Al-Quran, ya. Kalaupun capek tidur dulu, sekarang sambil nyusuin anak, sambil main HP, dan anak setiap nyusu kepada ibunya, ngelihat ibunya main HP. Bagaimana anak itu nggak kepengen main HP? Dan tidak cukup sampai di situ. Begitu selesai minum ASI, ya, setelah itu dia ngelihat bapaknya pun main HP, sama aja berarti. Jadi tahapan yang pertama, usia berapa tadi? 0 sampai 6 tahun. Dikasih apa? Contoh. Kenapa dikasih contoh? Karena anak adalah peniru ulung. Anak apa? Peniru ulung. Dia akan contoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya rajin sholat, maka dia akan nyontoh sholat. Kalau orang tuanya rajin main HP, maka dia akan nyontoh main HP. Kita pindah fase yang kedua. Umur berapa? 7 sampai 9. Nah, di fase yang kedua ini 7 sampai 9. Apa yang diajarkan sama Nabi? Suruh anak kalian untuk sholat. Muru auladakum. Perintahkan anak kalian untuk sholat. Mulai dari umur 7 tahun. Memerintahkannya
Dengan kelembutan atau dengan kekerasan? Dengan kelembutan atau kekerasan? Dengan kelembutan. Kenapa kita bisa menyimpulkan dengan kelembutan? Karena kita baru boleh mukul usia 10. Berarti usia 7 sampai 9 kita perintahkan anak sholat. Tapi dengan kelembutan. Bagaimana kelembutan itu? Nak, sholat. Ya, kalau di Jawa kan le. Ya, kalau di sini apa? Nah, ayo nak, sholat. Setiap datang waktu sholat. Waktu subuh kita ajar. Nah, sudah waktu subuh. Ayo sholat. Duhur. Nah, ayo sholat. Asar. Nah, ayo sholat. Berapa kali? 5 kali. 5 kali, kali berapa tahun? 7, 8, 9. Berapa tahun? 3 tahun. Kali 360 hari. Berapa? Ayo, mana matematikanya? 3 kali 5. 3 tahun ya. Kali berapa? 5 kali sehari. Kali 360 hari. Berapa? 5.400 kali. Berapa? 5.400 kali. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu sekalian, sudah nyuruh anak dengan kelembutan untuk sholat 5.400 kali atau belum? Makanya susah sholat. Berarti susah itu gara-gara kita tidak mengikuti tahapan. Coba ikuti tahapan tersebut. Subhanallah. 5.400 kali itu banyak apa sedikit? Banyak. Dan penuh dengan kelembutan. Gak ada kata-kata kasar. Gak ada paksaan. 5.400 kali. Karena memang fasenya belum fase memaksa. Baru fase memaksa. Kapan? 10 tahun ke atas. 10 tahun ke atas baru kata Nabi SAW. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Pukul anak kalian di usia 10 tahun kalau belum mau sholat. Mukulnya pakai apa? Sapu. Mukulnya pakai apa? Kayu. Mukulnya disebutkan oleh para ulama itu dengan kayu siwak. Ranting siwak. Ya, tahu siwak? Ranting kecil segini kan? Ya, itu mukulnya gitu. Wah, nggak puas Ustaz. Ini karena tidak paham memukul itu untuk apa. Memukul itu untuk mendidik, bukan untuk mencari kepuasan. Emang kenapa Ustaz? Kalau niatnya berbeda, hasilnya berbeda. Kalau niatnya memuaskan, maka yang muncul adalah dendam. Anak dendam kepada siapa? Orang tuanya. Makanya ada anak membunuh orang tua. Karena niat mukulnya salah. Kalau niatnya mendidik, maka insya Allah anak akan menerima. Saya pernah membahas tema tentang aturan memukul anak. Ada 10 aturannya. Ada berapa? 10. Dan saya sampaikan itu dalam 3 sesi pengajian. Jadi memukul anak pun ada apanya? Ada aturannya. Oke, kita ulangi ya. Mendidik anak mudah atau susah? Aslinya mudah. Kenapa mudah? Karena mendidik anak bagian dari syariat Islam. Yang kedua, karena Allah kasih modal. Apa modalnya? Panduan dan tabiat baik. Oke, yang mudah kenapa jadi susah? 1, karena pesimis. 2, karena tidak belajar. 3, karena modal dari Allah disia-siakan. 4, karena tidak mengikuti tahapan pendidikan anak
tahapan mengajak anak sholat ada berapa? 3. Usia berapa? 0 sampai 6. Usia 7 sampai 9. Usia 10 tahun ke atas. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.